Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi Ustadz Umi. Ya. Masya Allah ya, ternyata ada part 2-nya ini podcastku sama beliau-beliau ini. Nah, sekarang pembahasannya lebih menarik nih Ustadz. Kita akan ngebahas tentang hubungan sebelum pernikahan yang dijalin sama Gen Z sekarang gitu. Nah, sekarang tuh lagi marak banget terkait situationship. Tahu nggak Mi? Situationship itu keadaan di mana sebenarnya mereka itu saling suka, laki-laki dan perempuan. Cuman kadang si perempuan ini tuh terlalu berharap, dia udah udah nganggap aku spesial, udah memberikan semuanya. Tapi ternyata si laki-laki ini itu nganggap biasa aja, karena itu biasa dilakukan ke semua orang bahkan gitu loh. Nah, akhirnya ngerasa cinta sendiri gitu loh. Tapi perempuan ini nggak terima, dia pengen ada legalitas gitu loh atas hubungan itu gitu. Ya minimal pacaran lah atau apa gitu. Kira-kira dalam situasi kayak gitu wanitanya tuh harus apa sih, atau mungkin salah satu pihaknya tuh gimana Mi? Bener nggak sih? Situationship ya, itu kalau mungkin kalau dianalogikan itu kayak ini pakai aplikasi tapi cuman free trial. Wah, sedih banget. Iya. Jadi perempuan. Bener gak sih? Iya kan? Pakai Wow. aplikasi tapi free trial. Jadi dan itu selamanya. Jadi dapat fiturnya, tapi sewaktu-waktu bisa diputus tanpa kita bisa komplain. Oke. Gimana coba rasanya ketika kita membutuhkan sesuatu tiba-tiba lah kok nggak bisa, ternyata harus bayar gitu ya. Dan itu hal yang kemudian membuat kita pasti bete, pasti capek luar biasa. Nah, kalau hubungan nikah gitu dengan status yang jelas, dengan akad yang jelas, itu kita kayak pakai full version, berbayar. Oke. Ya, berbayar dan semua hak-hak kita itu dari terlindungi. Fasilitas yang kita gunakan itu ya fasilitas yang benar-benar menjadi hak kita, dan ketika kita komplain bisa. Nah, kurang lebih gambarannya sederhananya begitu. Jadi justru ketika katakanlah ya orang-orang yang sebelum nikah itu terjebak di dalam situationship yang kemudian mereka jalankan dengan begitu lama, sebenarnya yang rugi itu adalah diri mereka sendiri. Gitu. Mereka sudah disakiti nggak bisa komplain gitu loh. Kenapa? Ya nggak ada kejelasan. Nggak ada hubungan apapun. Nggak ada ikatan apa-apa. Nggak ada ikatan apapun. Itu kan hal yang sangat menyakitkan sekali gitu loh. Bahkan kemudian kalau kita lihat yang paling berharga dari anak-anak muda terutama ya Gen Z itu sebenarnya adalah salah satunya adalah waktu dan emosi. Ketika kemudian kebutuhan emosi itu kalau di situationship itu kayak mulai terpenuhi dikit-dikit, tapi bukan nggak kafah, nggak total, nggak sepenuhnya. Maka nanti ujung-ujungnya itu biasanya ujung-ujungnya biasanya kalau nikah itu nanti kebosanan itu sangat memuncak sekali. Katakanlah misalnya ujungnya menikah. Kenapa? Karena semua fitur-fitur itu sudah dirasakan pada saat situationship. Udah dicicil rasanya. Rasanya. Maka di sini tidak ada kejutan, nggak ada ternyata sama aja gitu. Nah, itu kan hal yang kemudian membuat orang yang menjalani situationship katakanlah sebelum menikah itu pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan nikmat yang hakiki pada saat dia sudah nikah nanti gitu. Karena sudah kayak dicoba semuanya. Gitu. Jadi ya begitulah gitu. Itu kalau pandangnya begitu sih. Gitu. Dari sudut pandang Umi yang sebagai wanitanya tuh gimana Mi? Kira-kira ada nggak sih part kerugian yang akan dirasakan dari pihak wanita? Merasa digantung dong pasti. Ya kan itu seperti situationship itu kan hubungan tanpa status ya. Ya betul, Nah, HTS. Ya HTS. Sekarang ya. dirubah-rubah aja biar lebih keren untuk situationship. Ya, status yang tidak jelas. Ya, status yang tidak jelas ini akan berujung kepada mempersulit kondisi sebenarnya. Jadi kondisi itu akan sulit, kondisinya itu akan keruh, kondisinya akan tidak nyaman gitu. Sehingga kalau dari sisi perempuan, hubungan seperti ini, ibaratnya ini tuh harusnya dia tuh sadar, kamu tuh lagi digantung sama orang gitu. Kamu merasa nyaman tapi statusmu itu nggak jelas.
harusnya dalam kondisi digantung seperti ini jangan mau. Ini jangan mau kan? Nganggap. Ya ibaratnya kalau mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana? Udah kayak Itu Saiful Jamil. kalau penjelasan Umi itu kayak orang kerja di perusahaan tapi nggak jelas kontraknya seperti apa, nggak jelas gajinya seperti apa. Iya. Itu kan jadi lu njuk piye kan itu kan. Jadi kayak punya pekerjaan tapi nggak punya job desk dan gaji yang jelas. Iya. Artinya itu sudah alamat sangat jelas masa depannya pasti berantakan. Wow. Nggak jelas semuanya gitu. Iya benar. Ya Makanya iyalah. kan itu situasinya itu sebenarnya mempersulit keadaan itu, memperkeruh keadaan juga. Ya karena tadi mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, kalau mungkin ada yang bilang ya digantung. Dan bagi seorang perempuan, saya ya merasa ya kalau digantung tuh ujungnya sakit. Aish. Iya dong, kan nggak Ya jelas. kasihan jemuran ya itu sakit itu. Gantung terus. Nah iya, bawaannya itu kan berarti hari-harinya itu ada ya dia bawaannya itu mungkin bimbang, curiga. Aku nih sebenarnya itu mau dijadiin apa sih? Aku itu mau diajak nikah nggak sih? Ya, atau ini tuh sebenarnya pertemanan, pacaran, atau TTM-an atau kayak apa? Oke. Nah, apalagi perempuan ya. Betul. Ya, masa sih mau sih dimain-mainin sama model laki-laki yang kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Kalau dari sisi perempuan, Iya. harusnya jangan mau. Karena ujung dari digantung itu pasti sangat menyakitkan dan sangat tidak nyaman dalam kesehariannya. Tapi celakanya Mi, dengan mereka sudah menjalin hubungan kayak gitu, mungkin bisa aja ya kita secara objektif ya menilai kenapa lu nggak keluar aja dari situasi itu gitu. Tapi nggak bisa karena udah ada yang namanya perasaan yang menggebu, jatuh cinta Ya, ya. sendiri. Aduh sakit. Sendirian. Itu jadinya gimana dong? Jadi kalau rasa cinta itu adalah wajar, kita itu merasakan rasa sayang, falling in love, ketertarikan, apalagi kalau kayak tadi ya, dia punya teman curhat. Oke, Ya, iya, kan betul. yang namanya di hubungan tanpa status itu kan kayak dia merasa punya teman yang sudah jadi friend banget untuk tempat curhat dia, untuk curcol dia, yang dia sudah merasa nyaman gitu ya. Nah dari situlah sangat mungkin dong ada dorongan kemudian muncul cinta. Kenapa? Karena diperhatikan, ada yang membersamai setiap ada masalah, itu pasti sangat menyenangkan. Hanya kalau sudah terlanjur seperti ini gitu ya. Kalau dari saya perempuan, kamu sudah tahu nggak jelas hubungannya, maka hal yang harus dilakukan adalah kalau kondisinya sudah terjadi ya, ditanya, si laki-laki ini ditanya, sebenarnya aku menurutmu aku tuh dalam hatimu atau dalam hidupmu aku tuh posisinya itu sebagai apa? Oke. Dipastikanlah, dikonfirmasi. Nah, kalau dia adalah seorang laki-laki yang baik, ya dia akan memberikan sebuah jawaban yang jelas. Oh iya. Kamu ya mungkin ya kalau misalkan dalam standar di tengah-tengah masyarakat, kamu akan jadi pasanganku gitu ya. Kamu akan jadi, bahkan kalau ini tidak pakai standar Islam ya, ini levelnya naik nih, yang tadinya hubungan tanpa status jadi kemudian jadi pacarku. Nah katanya itu jadi statusnya lebih jelas katanya gitu. Terus habis itu ada yang nanti kamu akan jadi istriku. Tetapi kalau kemudian dia jawabannya laki-laki yang tidak jelas, berarti kan dia memang benar-benar kayak apa ya? calon korban gitu ya. Calon korban dari seorang laki-laki yang memang dia hanya mencari kesenangan aja. Oke. Tuh. Itu sih kalau saya harus pertama dia harus mengkonfirmasi kepada si laki-laki ini status dia itu sebagai apa dalam hidupnya. Nah, yang kedua kalau memang ternyata sudah tahu tidak jelas, apalagi kalau kita punya agama, punya aturan di sini bahwa ternyata ada batasan antara laki-laki dan perempuan, kemudian pacaran juga tidak boleh, maka secinta apapun gitu ya, itu ikhlas melepasnya. Ya, jadi berdamai dengan hatinya. Karena memang ini adalah salah satu hal yang memang harus dilakukan ketika dia sudah tahu bahwa dia digantung, apalagi secara agama hukumnya juga tidak boleh, maka lepaskan dia dengan ikhlas. Terus gimana? Dia harus yakin kepada Allah bahwa udah nyaman aku udah sangat nyaman banget sama dia baik gitu ya. Bahkan kita juga tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dalam aktivitas gitu kan ya.
hati-hati lah ya mereka tuh menjaga hubungan mereka. Tetapi kita ingat gitu ya bahwa jangan khawatir, yang namanya kalau jodoh itu nanti dipertemukan lagi. Nah gitu. Ya itu sih. Jadi kalau sulit gitu ya, maka memang harus mengalihkan semua dia mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga dia bisa perlahan demi perlahan melupakan si laki-laki yang tadi, yang tidak memberikan kejelasan kepada hubungan ini. Gitu. Kalau dari Abi terlanjur cinta ya, aduh terlanjur, wah dia itu pangeranku, dia itu rajaku, dia itu budakku atau apalah gitu. Terlanjur cinta, tapi tiba-tiba kemudian dia merasa, loh kok kayak gini, kok digantung, kok kayak gini, perasaanku sakit, kok enggak segala macam lah pokoknya. Maka yang pertama yang kita harus pahami itu kan perasaannya, dan perasaan itu bisa dikendalikan sebenarnya. Orang yang kemudian terlalu jatuh cinta kemudian seolah-olah dia tidak bisa keluar, itu karena mungkin tidak mengetahui bagaimana cara keluarnya. Padahal bisa loh keluar, ya. Bahkan sangat mungkin yang awalnya itu dia itu sangat cinta, itu berubah, ini ekstrim banget ya, dia menjadi sangat benci, itu sangat bisa ketika dia memahami apa dan seperti apa yang harus dicintai, kan gitu. Nah jangan-jangan selama ini dia memahami bahwa yang dia cinta itu segalanya, padahal pada realitanya dia mendapatkan sakit yang luar biasa, sudahlah digantung, sudahlah segala macam. Maka bagaimana kemudian untuk mengendalikan cinta itu? Cinta itu perasaan, tapi ingat perasaan itu sangat terkonek dengan pengetahuan. Oh, ya. Gini, kenapa sih ada orang yang rela-rela secara fisik dia lapar siang hari dari subuh sampai maghrib, padahal lapar luar biasa. Itu kan gak enak. Tapi kenapa dia mau? Karena pemahaman. Kenapa sih ada seorang laki-laki yang kemudian dia banting tulang segala macam, kemudian hasilnya diberikan pada orang lain? Kenapa coba? Karena pemahaman kan. Harusnya ya udahlah kerja aja, kemudian untuk diriku, ngapain untuk orang lain? Tapi karena dia paham, oh dia istriku, dia paham, oh aku harus nafkah, maka pemahaman itu yang dan ngedrive semua apa yang dia lakukan untuk kemudian dicurahkan kepada siapa. Nah jangan-jangan selama ini ya pemahaman itu nggak terbangun pada teman-teman yang membangun hubungan situationship tadi gitu loh. Gitu. Artinya apa? Mengilmui cinta itu penting gitu loh. Maka kenapa kemudian banyak orang-orang yang sudah halal ya gitu, karena dibangun dari pemahaman, maka semua yang dilakukan pengorbanan dan segala macam itu bagi dia itu nggak menyakitkan. Bagi seorang suami yang kerja banting tulang siang malam, ya siang jadi malam, malam jadi siang segala macam itu bagi dia nggak menyakitkan. Padahal secara fisik, aduh capek banget, tapi nggak menyakitkan. Kenapa? Karena didrive oleh pemahaman. Sementara yang tadi, wah kita sudah banting tulang cinta, sudah pengorbanan, hujan dianggap angin lalu, pokoknya tak terabas, wah segala. Kemudian kenapa jadi sakit? Karena hanya didrive oleh cinta itu sendiri, bukan didrive tuh pemahaman yang benar. Artinya kalau kemudian mau mengubah itu, mau berpindah itu, mau mengalihkan diri dari seperti itu, ya berarti kuncinya adalah bagaimana mengilmui cinta itu sendiri. Sehingga cintanya tetap, tetapi didrive dengan pemahaman yang benar. Gitu. Nah, ini kan penting. Ya pentingnya ngaji itu di situ. Sebenarnya bahan bakarnya sama kok. Mencintai seorang suami, mencintai istri dengan seorang laki-laki yang tadi situationship itu bahan bakarnya sama. Cinta sama itu, bahan bakarnya sama. Tapi kan kemudian nilainya berbeda gara-gara pemahaman. Yang di sini itu karena syahwat, di sini karena ilmu. Gitu. Cintanya sih sama, ya kayak gitu cinta itu, ya. Uangnya juga sama yang dikasih, ini untuk belanja, ini untuk beli kuota, sama. Emang kalau kemudian cintanya situationship itu kemudian cintanya jadi love gitu ya, ini love. Enggak. Ya tetap uang gitu loh. Cintanya sama tapi didrive oleh sesuatu yang berbeda. Nah, itu kan pentingnya di situ. Yaitu membangun pemahaman. Dan hati-hati, yang namanya situationship itu adalah di benak pikiran laki-laki ya, di pikiran laki-laki ya. Ini kan habis laki-laki ini. Cara paling ampuh untuk keluar dari tanggung jawab. Oh, jadi dia dapetin manisnya, dapetin nikmatnya, dan dapetin apa yang dia mau. Lu laki-laki begitu. Cuman tanpa dijawab. Iya. Kan
laki-laki ini berarti masih punya kesempatan ketika tidak ada ikatan dengan seorang wanita, dia masih Iya. bisa nyoba yang lain Iya, juga. betul banget. Nah, itu. Sedangkan perempuan itu yang kadang kedorong rasanya, Ha-ha. seolah dia adalah milikku. Ah, Dan gitu. akhirnya dalam situasi kayak gitu lagi-lagi menjadi korban wanita ya. Iya, bisa jadi. Gitu. Walaupun bisa juga korbannya laki-laki bisa juga ya. Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Wanita juga bisa. Artinya Iya, iya, iya. ngapain lo ngatur-ngatur gua? Gua nggak ada ikatan. Oh, iya sama aja, Iya, sama iya, sebenarnya. oke. Gitu. Artinya ya bagi laki-laki ya ini ya ngicipin aja gitu. Nah, itu kan ngeri sekali. Hubungan yang bener-bener pasti akan saling menyakiti. Parah banget Iya. laki-laki. Dan mencurahkan cinta yang paling indah. Mm-mm. Ya, itu adalah sebaik-baik mencurahkan cinta kita yang paling indah itu adalah dalam pernikahan. Wow. Kenapa? Kalau dalam pernikahan itu di situ bersanding dengan pahala, Oke. sedangkan kalau mencurahkan cinta bukan bukan dalam pernikahan, misalkan dengan pacaran atau mungkin hubungan tanpa status, itu sudah pasti terkoneksi dengan setan dan kemaksiatan. Jadi secara untuk diri sendiri itu bener-bener ya rugi serugi-ruginya. Secara legal formal di mata agama ini sumber dosa. Masa? Iya. Gitu sih. Artinya setiap pelanggaran pada legal formalnya agama itu mesti rugi gitu loh. Ya rugi perasaan, rugi waktu dan lain sebagainya. Gitu sih. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang rugi, ada juga case tentang love scamming, di mana mereka saling bertemu dua sepasang orang ini yang sedang jatuh cinta tuh ketemunya di dating app gitu kan. Akhirnya ngobrol nyaman, jadian dan bahkan mereka sudah merencanakan ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi ternyata di titik keseriusannya ini laki-laki ini kayak aku bisa bertanggung jawab, tapi gimana ya, kayak ibaratnya ujung-ujungnya tuh memeras pihak perempuannya gitu. Dengan apa? Dengan alasan Dengan modal. alasan Modal nanti, usaha. iya betul. Modal usaha ini kayaknya aku butuh deh untuk modal usaha gitu. Aku boleh nggak pinjem kamu dulu gitu. Tapi nanti karena ini dating app ya, belum Yeah. tahu ini orangnya siapa, apakah akun yang dipakai itu bener-bener akun dia Yeah. gitu. Jadi ya ujung-ujungnya rugi lagi nih. Si Pihak perempuan nih. perempuannya, iya. Ya belum nikah udah bangkrut semuanya, perasaan waktu Ini termasuk. curhatan Gen Z yang perempuan. Iya. Nanti yang kamera itu nanti bisa curhat. Oh, mereka pihak yang bikin bangkrut ya. Oke. Nah, iya, iya. Iya. Ada yang kemarin viral kuliah scam. Sekarang love scamming. Ya memang banyak sekarang itu hal-hal itu yang sifatnya itu scam gitu loh. Yang kita itu karena harus hati-hati. Nah, salah satunya adalah love scamming yang hari ini banyak kasusnya terjadi. Jadi kalau tadi mungkin Mbak Nabila itu faktanya itu ini orang ini nggak tahu nih karena ketemu di aplikasi Iya, dating app. dating itu ya. Nah yang dia nggak tahu siapa, dia sudah merasa klop gitu ya. Terus oke lah aku akan berjuang dalam mencapai pernikahan ini dari secara finansial akan membuka usaha. Ya jadi sampai dia itu berani untuk meminjam dan hebatnya ngerinya malah ya si perempuan ini juga mau padahal belum ngerti tuh dia siapa. Ternyata Mbak ini bukan hanya di aplikasi itu saja, bahkan secara di dunia nyata yang modal begini itu juga ternyata banyak kasusnya. Oh iya, Mi. Iya, Tetangga kita jual tanah ya. iya, 140 iya. juta kan. Untuk memberikan modal ya Modal. katanya kepada seorang laki-laki yang dia itu juga tidak jelas hanya bertemu sama di aplikasi. aplikasi. Dan itu nyata Tetangga. dulu tetangga Malah, kita ya. iya, Dan ini jual tanah orang tuanya. sampai menjual tanah hanya untuk itu. Dan sekarang hubungannya ya digantung. Yang namanya Dan hilang nggak tahu kemana. ya hubungan Tahu gitu namanya kan juga ngeri kan? akun. Iya gitu loh. Nah makanya kan dan itu ternyata realitanya itu ada. Tapi inilah yang kemudian terjadi hari ini kurang kehati-hatian ya dalam memilih pasangan yang kemudian asal memakai aplikasi untuk menemukan pasangannya. Padahal dalam Islam itu kan juga sudah ada ketentuan gimana nanti kenalannya, ta'arufnya kayak apa, nyarinya itu via siapa. Coba kalau kayak gini orang yang nggak ketahuan, jadi kayak ibaratnya kencan virtual
berujung transferan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya itu dia itu memang minta uang dengan alasan usaha, tetapi semua sebenarnya tidak jelas, dan ini banyak kasusnya. Walaupun ada yang begitu beneran gitu ya, nggak scam, tetapi banyak kasus yang terjadi itu scam gitu. Jadi kalaupun ada yang gitu tapi ternyata bukan scam, itu pasti pada saat aplikasinya atau ngobrol lewat sosial medianya itu sekedar saja, tetapi ada tahap berikutnya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ketemu nikah ya, enggak gitu loh. Kayak yang orang India itu loh, dia datang ke mana itu ditolak itu dari India padahal gitu. Akhirnya ketemu di aplikasi gitu ya. Nah, menurut saya orang-orang yang ternyata sudah jadi kemudian menikah beneran, ya dia pasti akan, dia tuh menurut saya itu melewati tahap-tahap yang memang sudah sewajarnya untuk kemudian menuju jenjang pernikahan, bukan hanya di sosial media gitu loh. Artinya dia udah bertemu dengan orang tuanya, walaupun mungkin baik telepon atau mungkin baik apapun, tetapi untuk menuju jenjang itu mesti ada proses yang kemudian dilakukan secara ya selayaknya orang yang memang mau menikah itu loh. Tapi kalau sudah melalui benar-benar murni aplikasi, itu bisa jadi 99% itu kalau sudah mulai minta modal, minta apapun ya, transferan segala macam, itu mesti ya itu ya penipuan tapi lewat bahasa cinta gitu. Jadi harus sangat hati-hati betul. Iya. Makanya Islam itu yang terpenting itu bukan hanya soalan nikahnya, tapi prosesnya harus benar. Makanya kenapa ada ta'aruf, ada hitbah, ada nikah. Kalau ini kan lewat semua ini ya. Cuman kenal, akhirnya tiba-tiba pengen nikah, iya. Dia transfer segala macam, ternyata batal. Kenapa? Ya siapa ini? Kita nggak tahu secara lebih dalam. Sementara kalau di proses menuju nikah sesuai dengan Islam itu kan mulai dari ta'aruf. Ta'aruf itu bagaimana visinya, bagaimana dalam di situ. Kemudian juga ada pendampingnya, ada ustadznya yang kemudian kalaupun tidak memastikan tetapi ya bisa mencoba untuk sedikit banyak memvalidasi tentang apa yang menjadi tujuan pernikahan mereka. Dan kemudian nanti ketemu orang tua segala macam. Artinya ini pernikahan itu satu yang sakral sehingga prosesnya pun memang harus serius gitu. Tahapan-tahapannya itu jelas gitu loh. Walaupun perkenalannya di mungkin bisa di aplikasi atau mungkin diawali karena mungkin berjarak jauh, jadi dia itu tidak bisa langsung bertemu, bisa jadi. Tetapi bahwa kalau kita punya pemahaman yang benar tentang proses menuju pernikahan sesuai dengan agama kita, ada ta'aruf, khitbah, sampai kepada jenjang pernikahan, tentunya tidak hanya berhenti di aplikasi. Tetapi ini akan juga nanti kan bertemu yang namanya khitbah, nanti kan bertemu, dikenalkan orang tuanya siapa, dia itu bagaimana. Ya tadi obrolan ta'aruf itu kalau dia itu memang benar serius menikah dengan yang tidak, itu salah satunya adalah sangat terlihat dari bagaimana obrolan ta'arufnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sini tuh kuncinya dari wanita ya, kayak kadang itu wanita udah terlanjur bawa perasaan, udah terlanjur nyaman sama laki-laki yang bisa dengerin dia, yang paham betul gimana perasaan dia. Akhirnya ketika dia udah terlena dengan fase itu, apapun yang laki-laki ini minta pasti akan dia berikan. Ya itulah gitu. Cinta itu buta. Iya. Dan benar, cinta itu buta. Kenapa? Cinta itu tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Iya betul. Yang bisa membedakan baik dan buruk itu ya pikiran, maksudnya pemahaman. Iya gitu. betul. Kalau cinta memang buta gitu loh. Tapi kebutaan itu ada yang dan untuk baik atau untuk buruk juga gitu. Ya orang mengatakan bahwa kemudian misalnya zaman Rasulullah ya, saking cintanya pada Rasulullah maka dia mengorbankan segala sesuatu. Ya kenapa? Karena arah cintanya benar gitu loh. Dia enggak memandang lagi keluarganya, enggak memandang. Kenapa? Ini cinta yang sesungguhnya gitu. Tapi kan benar. Iya sih. Ya karena perempuan biasanya memang dirasa Mbak Nabila. Betul. Iya kan? Baperan. Diperhatikan kan senang. Disayang kan senang. Dikirim coklat senang. Dibersamai senang. Iya betul. Tapi ya tadi memang harus dikendalikan dengan pemahamannya gitu loh. Sehingga dengan pemahamannya dia akan tahu apakah pada saat itu dia itu jadi kalau dia sedang memilih seorang laki-laki ya, dia akan tahu posisinya. Dia tuh sedang menjadi korban, ya, atau
atau dia memang sedang diajak memang serius menuju kepada pernikahan. Oke. Gitu. Makanya kalau ada laki-laki itu misalnya ngirim coklat, tolong ditolak aja. Oke, Iya. baik. Kenapa? Karena cinta kok kayak coklat. Kalau kena panas meleleh. Apa itu cinta? Kalau cinta itu memang bener, itu dia akan ngirim batu bata. Kenapa tuh, Ustaz? Karena pengen bangun rumah tangga. Iya. Nggak cukup sih. Batu-batu. Ya satu truk lah. Gitu loh. Oke. Kalau itu kan kayaknya memang pembahasan ini tuh kita ngupas tentang apa namanya ini tadi, ya Allah hilang di otak gue. Istilah. Kayaknya memang di pembahasan ini tuh kita fokus untuk ngebahas istilah-istilah baru sekarang. Iya ya. Ih, aku Nah, udah. tadi pertanyaan terkait negatif-negatifnya hubungan gitu ya. Kalau sekarang itu ada juga Gen Z yang udah mulai melek. Jadi ketika mereka menjalin hubungan itu secara objektif dan apa-apa tuh dipertimbangkan gitu. Nah, ketika ada yang mau teridentifikasi, ada orang yang mau mendekati dia, dia nanya dulu, sorry, lo deketin gue mau ngapain nih gitu. Apakah ke jenjang yang serius atau gimana? Kalau emang jenjang serius, kita jalaninya dengan sehat gitu loh. Lo jangan sentuh-sentuh gue, lo jangan sampai ngebuat gue ke arah yang lebih buruk gitu. Tapi kita bisa obrolin ini bareng-bareng gitu, dengan cara yang sehat, dengan cara yang positif lah gitu. Ya. Interaksi antara laki-laki dan perempuan itu kan, cowok dengan cewek itu kan sebenarnya kalau dalam perspektif Islam itu ada batasnya. Kenapa? Oke. Karena fitrahnya manusia itu, ketika Allah menciptakan fitrah itu, Allah juga memberikan apa namanya, potensi. Kalau ini begini maka akan begini loh. Oke. Kalau ini begini akan begini. Kalau kamu ketemu maka akan gitu loh. Ketika seorang laki-laki ketemu laki-laki, maka ya jadi teman, jadi sohib lah. Tapi kalau laki-laki ketemu perempuan, entah dengan maksud pacaran tidak, itu pasti perasaannya lain. Oke. Itu fitrah. Maka kemudian fitrah ini harus dijaga. Jangan sampai ini berlanjut kepada sesuatu yang tadi apa namanya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Walaupun kemudian ada komitmen, ntar loh, saya nggak mau gini, nggak mau gitu. Tapi tetap ketika kemudian mereka melakukan aktivitas berduaan, itu adalah aktivitas yang memancing untuk pada akhirnya membuat yang awalnya mungkin pacaran sehat, Oke. tapi kalau sudah mulai berdua itu nanti syahwat, walaupun syahwatnya kemudian sampai tapi tetap itu yang namanya kemudian hal yang melanggar agama, itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang buruk juga. Oke. Pintu masuknya itu dari kayaknya nggak apa-apa deh gitu, gini nggak apa-apa deh, pintu masuknya dari situ. Tapi berikutnya pada akhirnya tidak bisa tidak pasti akan terjadi sesuatu. Oke. Gitu. Kenapa? Karena ini ya kan disebutkan kan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Zinanya belum, tapi pola pendekatannya sudah dilakukan. Itu sudah kayak dosa kecil gitu loh. Dosa kecil dalam artian nanti akan berlanjut ke dosa-dosa yang jauh lebih besar gitu. Ya mungkin ini normatif banget sih, tapi tetap harus disampaikan gitu. Oke. Gitu sih. Ya. Nah berarti ternyata dry dating ini sepositif atau sesehat Iya. apapun hubungannya, Iya, tetap betul. tidak dibenarkan dalam Islam ya Ustaz? Iya, kalau misalnya kemudian kamu mendekati aku, apa ini? Aku pengen jalin hubungan sebentar. Hubungan apa? Oke. Lagi-lagi diperjelaskan, hubungan apa? Ya penjajakan. Oh sebentar, mohon maaf kan itu kan. Saya bukan sungai untuk dijajaki kan itu kan. Gitu. Kalau mau penjajakan, kalau mau kenal saya, yuk datangi orang tua saya. Oke. Itu. Nah, laki-laki kalau tentang kayak gitu kemudian ya saya siap. Wah, ini gentle ini. Gitu. Maka dia akan ngobrol dengan orang tuanya, Pak, bla 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 bla. Ya, bapaknya juga bilang, ya bla 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 insyaallah gitu. Akhirnya kemudian di situ ada kejelasan. Tapi kita berharap memang orang tuanya paham bahwa katakanlah anak perempuannya ini mau menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, tapi orang tuanya harus tahu nih tentang ilmu bagaimana hubungan antara laki-laki. Kalau enggak, ya udah enggak apa-apa, masih muda kok pacaran. Nah, itu malah orang tuanya menjerumuskan anaknya gitu loh. Oke.
Karena memang ada orang tua yang melihat anaknya itu memiliki hubungan tanpa status, orang tuanya bahkan meminta naikkan lagi ke pacaran. Levelnya dinaikkan, Betul. tapi ke pacaran bukan menikah. Kenapa? Karena orang tua memahami pacaran itu adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan untuk menjajaki si pasangan, calon-calon pasangan ini sebelum ke pernikahan, dengan banyaknya informasi hari ini ya yang pernikahan, kasus pernikahan yang gagal, sehingga kan khawatir. Makanya kan ada kemarin berita itu ya, salah satu untuk mengatasi berbagai macam kasus dalam pernikahan yang sengeri hari ini, itu adalah salah satunya tidak harus dengan pacaran menurut mereka. Oke. Ya, menurut mereka. Tapi kan dalam Islam nggak begitu. Justru Ya. Justru pacaran itu adalah sumber malapetaka di pernikahan. Iya, betul. Gitu. Karena penjajakan dalam Islam itu bukan dengan pacaran. Oke. Ta'aruf dengan pacaran itu beda banget. Selama ini itu seolah-olah ta'aruf itu kayak pacaran Islami, padahal beda, ya. Mengenal calon itu ya, yang pertama prosesnya aja berbeda, yang kedua apa yang ditanyakan aja juga berbeda. Ya, kenapa? Karena memang fokus untuk kemudian bagaimana memandang atau menyatukan pandangan tentang pernikahan. Maka nggak ada yang namanya kemudian mesra-mesraan, nggak ada. Semuanya baik tentang visi hidup apa, bagaimana nanti seperti ini seperti itu, kemudian didampingi. Oke. Jadi bukan berduaan tapi didampingi. Ya, ta'aruf itu begitu. Jadi ta'aruf itu bukan pacaran Islami, bukan. Ta'aruf itu ya ta'aruf, pacaran itu ya pacaran gitu. Beda banget. Beda gitu. banget. Oke. Ya memang kita harus kayak tadi ya, orang yang sudah sampai, ini boleh anak-anak ya, biasanya kan kalau anak-anak semua masuk balik, kita semua masuk balik manusia. Kalau sudah sampai pada tahapan kematangan seksual, dia pasti naluri ketertarikan itu pasti akan muncul. Nah, ini itu akan muncul itu karena ada penyebabnya, karena dibangkitkan oleh sesuatu. Dibangkitkan oleh sesuatu itulah yang kemudian ini membuat gejolaknya itu akan terus ada. Dari mata yang melihat, dari telinga yang mendengar, dari informasi yang didapatkan, ini yang akan membangkitkan gejolak itu. Maka dalam Islam ada aturan, harus dipenuhinya itu harus dengan cara apa. Oke. Kalau tadi gambarannya, oke lah, nggak masalah, aku pacaran sehat kok. Mungkin kemarin juga ada yang bilang tuh cerita itu, tenang aja kalau pacaran itu bareng kok sama teman-teman, kita nggak pernah berdua. Katanya kalau dalam Islam kan nggak boleh kholwat. Jadi kita beramai-ramai, lah itu namanya ikhtilat kalau kayak gitu ya. Jadi teman ini jadi ada 3 orang yang pacaran ya. Terus habis itu mereka kalau ngedate itu mereka janjian. Laki-lakinya 3, perempuannya 3 dengan ini pacarku, ini pacar, ini kayak gitu. Tetapi kan tidak kholwat kan katanya gitu. Tapi itu ikhtilat. Yang dalam syariat pun juga tidak boleh gitu. Nah, aktivitas tadi walaupun mungkin ke perpustakaan, mungkin biar sehat lah kita baca buku bareng demi masa depan, baca buku parenting gitu ya. Ya makan rebusan gitu bareng. Pola hidup Bukan sehat. jadi bukan lagi kopi susu tapi rebusan sama wedang jahe. Ya, itu mungkin. Pacaran sehat itu. Ya berarti memang angkringan baik. Iya, gitu. Bukan di kafe. Lebih murah gitu kan. Ya kita kan harus belajar hidup hemat gitu ya gitu. Terus nanti ada kita olahraga, karena kan katanya kita harus menjaga fisik. Nah, nge-gym bareng gitu kan. Berenang bareng, jogging bareng dengan sebenarnya itu hanya mengganti aktivitasnya saja. Tetapi aktivitas pacarannya itu ya sama, tapi macam-macamnya itu loh, macam-macam aktivitasnya itu beda, memilih yang lebih positif di mata orang. Nah, gitu kan, di mata orang itu positif. Oh ya, aku yang itu aja. Tetapi di mata Allah ini tetap yang namanya pacaran. Nah, makanya hati-hati maksiat. Nah, kalau berdua mungkin nggak sih dia itu nggak bersentuhan? Mungkin aja. Mungkin? Ya mungkin. Mungkin nggak? Dia duduk di sini, satu duduk di sono. Pakai telepon kabel. Iya. Ya, mungkin nggak dia itu nggak mengucapkan kata-kata yang memantik perasaan. Ya, mungkin nggak? Ya mungkin. Sangat mungkin. Tapi Iya. saya pernah lihat ada yang memberikan penjelasan ketika dia pacaran menjadi sangat sulit. Ya karena kan ketertarikan ya nanti kan ada goncengan, ada berduaan, mungkin melemparkan kata-kata. Bisa nggak sih dia itu menjaga dari
kata-kata, dia bisa nggak menjaga Yeah. dari matanya, dia Oke. bisa menjaga telinganya, hatinya. Itu yang kemudian harus dijaga, karena ketika itu tersentil, Oke. itu bisa membangkitkan seksualnya tadi, Wow. sehingga dorongannya itu menjadi ya wajar kalau itu mendekati zina. Sangat mungkin, Mbok, sehat-sehatnya ya di situ ada setannya. Ya, Ya. makanya tadi pintu masuknya tuh enggak apa-apa, ini pacaran sehat. Enggak apa-apa, ini bicara ini. Tapi terus berduaan ya, pintunya itu sangat halus sekali setan. Ya Oke. setan Kan ngobrolnya masa depan, kok Iya. ngobrolnya tentang kuliah, kok ngobrolnya tentang skripsi, kok ngobrolnya tentang disertasi, kok padahal dia masih SMA gitu ya. Gitu ya. Jadi itu pintu masuk yang kemudian kayak melegalkan berduaannya, Iya. melegalkan apa namanya? Ya tadi proses pacarannya itu. Ya Oke. tadi yang diganti sebenarnya cuma aktivitasnya. Iya. Padahal hakikatnya sama, berduaan gitu. Nah, setan nggak pernah berhenti menggoda loh. Iya. Iya bener ya. Nah, iyalah. Nah, tapi akhirnya dari sini tuh ada hal yang menarik, Ustadz. Tadi Ustadz mention kalau di dalam surah Al-Isra Mm. itu ada dalil jangan mendekati zina gitu. Nah, kayaknya banyak orang-orang itu yang belum tahu gitu loh definisi tidak mendekati zina itu yang seperti apa. Kayaknya kita bisa kali ya bikin forum khusus gitu, ngebahas tentang batasan-batasan yang tidak diperbolehkan gitu loh. Sampai nantinya akhirnya itu bisa mengarahkan kita ke perzinahan. Ya, betul. Nah, kayaknya itu perlu dipelajarin juga gitu. Ada pembahasan selanjutnya tentang financial infidelity gitu, dimana ketika mereka itu tahu saldonya calonnya berapa. ya gitu. Jadi kayak sebelum menikah itu kita perlu nggak sih financial check up dulu gitu tentang kesehatan finansial laki-laki gimana, finansial perempuan gimana. Karena ada kasus mereka itu udah sama-sama mau sudah ada di fase tunangan gitu, di jenjang mau serius, tapi ternyata si laki-lakinya ini punya utang pinjol gitu loh, yang banyak sekali Ya. gitu. Nah, kira-kira perlu nggak Ustadz? Ya. Apa atau dibolehkan nggak? Ya. Yang pertama ketika kita ini misalnya proses yang benar ya, ta'aruf ya. Maka yang harus sama itu pertama yang harus diketahui sangat dalam adalah visi tentang dirinya Oke. dan visi besar tentang keluarganya. Gitu. Nanti kalau menjadi keluarga itu mau seperti apa? Visi ini yang nanti akan kemudian di breakdown ke misi-misi yang lebih kecil, bagaimana ekonominya, bagaimana segala macam, termasuk dia akan mengatakan kondisi ekonomiku sekarang seperti ini. Saya dulu pernah, saya jujur, jadi nanti kalau menikah misalnya, maka dalam 4 tahun ya. Pokoknya Umi 4 tahun, ingat 4 tahun. di tulisan Abi itu ya dengan judul tulisannya itu adalah menembus batas. Duh. Masih ada tulisannya sebenarnya. Ya, Di- batas teritorial lah. Dan di situ tuh ada tulisannya saya punya utang 9 juta Ya, sekian. 9 juta sekian, hampir 10 juta. Tak sampaikan. Kenapa saya jujur? Karena saya berfokus pada visi besar tadi. Kamu mau ndak mencapai visi seperti ini dengan kondisiku seperti ini? Jadi bukan fokus pada aku nanti tiba-tiba itu. Kenapa kalau kemudian itu bermasalah? Karena tidak pernah membahas visi besar. Oke. Kalau seorang laki-laki itu punya visi besar dan kemudian melihat seorang wanita itu ini mau nggak sebenarnya bersamaku menuju visi besar ini dengan kondisiku seperti ini, maka sebenarnya nggak usah digali-gali, nggak usah dikorek-korek. Laki-laki itu yang akan mengatakan ini kondisiku. Aku benar-benar punya visi besar ini, mau nggak menjadi pendampingku untuk mencapai ini. Wah, mohon maaf dengan kondisi seperti itu ekonomi kayaknya saya belum. Ya sudah selesai. Makanya kenapa dikatakan bahwa cinta itu timbul setelah nikah sebenarnya. Oh, Jadi cinta itu bukan timbul sebelum nikah. oke. Coba apa itu cinta? Cinta kan pengorbanan, ketaatan, ketundukan. Cinta itu rela kesana kemari. Itu ya setelah nikah. Ya itu cinta. Cinta itu justru setelah menikah. Pada saat sebelum nikah itu menggambarkan visi besarnya ini mau nggak kesini dengan kondisiku seperti ini. Kalau mau, hayo lanjut berikutnya. Pada saat sudah menikah maka kemudian berdua ya berjuang ke situ, maka tumbuhlah cinta di situ. Maka Allah akan Allah yang menumbuhkan cintanya ketika kemudian kita itu menjalani itu sesuai dengan proses yang Allah atur dalam kehidupan kita gitu sih. Jadi penting nggak penting, menurut saya penting nggak penting kalau misalnya
saya tidak tanya, yang terpenting justru dibedah dulu yang paling atas nih, visi besar. Ini nanti ngikut aja gitu loh. Oke. Itulah sekarang itu. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena menganggap nikah itu hubungan transaksional. Kamu tugasnya memenuhi kebutuhanku. Kurang lebih gitu. Jadi kayak transaksional. Kamu tugasnya melayani aku. Pada saat sudah ndak ada uang, pinjol segala macam, lah gimana ini? Akhirnya hanya menuntut haknya tapi lupa ya soalan bagaimana kewajibannya, atau sebaliknya. Kenapa? Sejak awal tidak digambarkan sebenarnya perjalanan besar rumah tangga ini mau bermuara kemana, sehingga hanya memikirkan dirinya. Oke. Gitu. Ya. Ini nanti merembet ke apa itu namanya, perjanjian setelah apa Pranikah. namanya? Pranikah segala macam itu kan. Itu merembet lagi. Kenapa? Karena sininya belum selesai gitu loh. Visi besarnya belum selesai. Oh. Sehingga dia justru malah berfokus tentang dirinya kan, berarti berfokus tentang aku nanti dapat apa, kayak gitu. Nah kalau saya sebagai seorang laki-laki ya mohon maaf saja, gitu sih. Prinsip Tapi kita ya. tapi Umi kepo nggak sih? Kira-kira kamu ya oke, bisa jadi dia menyebutkan jumlah utangnya, tapi ternyata sebenarnya ada hal lain yang nggak dia sampaikan gitu loh ke kita gitu loh. Ya. Ya, prinsip kita nih harusnya sebagai seorang perempuan, kalau melihat laki-laki yang mau dipilih, maka ya kalau kita harus melihat apakah dia itu seorang laki-laki yang hanya ingin menjadikan kita itu korban, atau dia memang benar laki-laki yang memang siap berkorban. Oh. Jadi proses yang tadi itu ya, kok ada sih tahu-tahu dia punya utang gitu. Inilah yang kemudian penting kita pahami di dalam proses ta'aruf. Proses ta'aruf itu adalah saling mengenal. Secara apa? Secara transparan. Sehingga apa? Sehingga nanti cerita pernikahannya itu tuh jelas gitu lah. Perjanjian pernikahan itu nanti jelas. Jadi dia transparan dari sisi apa? Dia tuh jelas dari sisi apa? Visi misinya itu seperti apa? Tentunya kalau membahas visi misi ini panjang sekali ya. Itu jelas. Ini akan juga sangat jelas gitu ya. Jadi kayak keluarganya itu kayak apa gitu. Kemudian dia itu pekerjaannya itu apa? Bahkan kalau tadi ya banyak hal ya sebenarnya di hal-hal yang harus dibahas kalau di ta'aruf itu. Tapi kalau kayak tadi punya utang, kalau saya sebagai calon perempuan, kepenginnya si laki-laki itu juga transparan. Oh punya utang berapa sih, punya beban apa? Bahkan Mbak, misalkan kayak gini, saya punya beban untuk membiayai adik saya sekolah, saya punya beban membiayai orang tua saya. Itu akan lebih enak di awal daripada nanti tahu-tahu sudah menikah, loh kok bebanmu akeh banget gitu loh. Kalau ini di awal disampaikan, maka si perempuan ini boleh, wah misalkan nih, kan setiap perempuan lain-lain ya. Ada aku nggak mau menikah sama orang yang bebannya terlalu banyak. Mungkin dengan pertimbangan misalnya, aku juga banyak beban gitu ya misalkan, atau aku nggak mau ribet bisa. Tapi ada bilang, oke, tidak masalah, mari kita cari solusinya bersama. Kan bisa begitu, gitu. Jadi transparan di awal itu akan lebih baik ya, untuk apa, perjalanan ke belakangnya sampai ke pernikahan gitu. Jadi dalam proses ta'aruf, hal keuangan, karena tadi yang dibahas adalah keuangan, transparan dalam keuangan itu adalah hal yang sangat penting dibicarakan oleh pasangan. Apalagi laki-laki nanti Oleh calon tugasnya adalah menafkahi keluarga. Maka harus clear itu. Gitu. Jadi dulu itu pengalaman saya itu ada abinya itu, yang pertama dia punya utang segitu, gajinya segitu, itu disebutkan. Nah, sehingga nanti gitu ya, kita akan lihat dong gaji segitu, utangnya segitu. Kita akan lihat punya cicilan motor waktu itu ya. Kalau dilihat dari gajinya saya rasa nggak cukup gitu ya. Ya, cicilan motor per bulan 400. Per bulan 400. Terus gajinya 600. 650 atau 600 lah. Nggak nyampe 1 juta. Pas nikah itu 200.000 untuk sebulan.
Ya Allah. Ya cukup aja. Masya Allah. Dan sudah dilalui ya. Sudah dilalui. Sudah dilalui. Dan gaji saya dulu waktu itu juga sedikit. Saya kerja sempat. Dulu di awal-awal nikah ini kerja. Jadi Umi itu kerja jadi admin salah satu kampus lah gitu. Tapi setelah mengandung, setelah hamil, tak minta harus berhenti. Tidak usah bantu suami dari sisi penghasilan, tapi biarlah saya yang menambah jam terbang untuk mencari penghidupan. Oke. Jadi sebenarnya kalau seandainya memang dua belah pihak itu sudah saling paham, sebenarnya financial checking itu nggak perlu gitu, kayak ngelihat. Kalaupun perlu itu menjadi peta perjalanan bersama. Kayak tadi, aku punya 10 juta. Nah, kan mikir, oh berarti inilah tanggungan keluargaku nanti. Gitu. Jadi sudah menjadi peta perjalanan keluarga yang harus dilalui. Kenapa berani kemudian melalui itu? Karena tergambar visinya udah sama. Oh, untuk mencapai visi itu ternyata realitanya seperti ini. Ya udah jalani aja bareng. Tapi kan jelas. Ya kayak tadi, saya tuh pengen nikah tapi jujur aku punya pinjol ya. Itu akan jauh lebih beres daripada tiba-tiba lah ternyata punya pinjol. Diam-diam ya, dia ngerasa pinjol. kayak aduh jangan deh dikasih tahu sekarang, takutnya ini malah bikin pernikahan yang gak jadi atau gimana gitu loh. Malah itu akan menjadi bom waktu ya. Bom waktu, betul. Apalagi pinjol. Dan dari situ Mbak, dari kondisi keuangan yang transparan itu, maka bisa jadi si wanita ini itu nanti akan ada obrolan materi obrolan baru dalam ta'aruf. Salah satunya adalah karena mungkin dia ingin membantu, oh ini pengeluarannya banyak, saya gimana caranya membantu. Dia akan salah satu yang akan ditanyakan adalah bolehkah saya bekerja? Bolehkah saya membuka bisnis? Itu mungkin bisa menjadi obrolan. Karena apa? Ada yang shock juga, suaminya itu ternyata tanggungannya banyak, tapi istrinya tidak boleh bekerja. Nah, sehingga kan agak problem ya di situ. Nah, maka kalau saya selalu bilang ta'aruf itu transparan segalanya. Ya, keluarganya, dirinya, bahkan fisiknya, mungkin dia punya sakit apa gitu ya. Keluarganya, finansialnya, pekerjaannya, itu tolong diceritakan dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah, kalau jangan takut kalau dia disampaikan terus, wah dia mundur, dia nggak mau, ternyata sama aku setelah aku ceritakan, ya mungkin memang itu bukan jodohnya. Mungkin Nabila mungkin akan mendapatkan yang lebih dari itu. Amin ya Allah. Ya itu. Ya gitu. Jadi jujur. Nah, enaknya saja. ta'aruf itu di situ loh. Jadi nggak ada beban, nggak ada perasaan dulu. Tapi yang digambarkan adalah peta kehidupan dulu. Oh ini klop nih, tujuannya udah sama nih gini. Waduh nggak sama, udahlah mohon maaf. Udah selesai. Jadi kita nggak baper gitu loh, gitu sih. Karena kalau udah cinta dulu. Cinta buta akhirnya. Iya. Terus ada kasus terakhir Ustadz, yaitu ngebahas tentang micro cheating. Perselingkuhan kecil. Nah, biasanya kalau di dunia kerja itu ya, ada seorang yang udah menikah tapi punya permasalahan dalam rumah tangganya, akhirnya curhat sama teman kantornya gitu. Nah, itu kan salah ya. Tapi dia ini memilih curhat sama AI. Nah, baiklah. Akhirnya dia punya pacar virtual lah, karena kan AI ini kan sangat memvalidasi perasaan kita, mengerti banget gimana keadaan kita dan solusinya apa. Nah, menurut Umi sama Ustadz itu gimana? Iya, memang perkembangan AI itu luar biasa ya. Wah, kita bisa nyari apapun di sono, bisa tanya apapun di sono gitu ya. Artinya secara posisi dia dalam kehidupan kita itu bisa kita jadikan sebenarnya hal yang positif, yaitu sarana mencari ide. Pasangan suami istri juga bisa menjadikan itu sebagai sarana mungkin mencari ide-ide bersama. Ya, seorang suami, aku pengen kasih kejutan istri di hari Jumat. Enaknya apa ya? Tanya aja misalnya ke AI. Mungkin dia akan ngasih banyak rekomendasi. Sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan. Oh iya, ini bagus. Bisa jadi. Kenapa? Itu kan sebenarnya kumpulan data dari tulisan dari segala macam kan itu yang kemudian disusun. Apalagi kemudian kita menyampaikan profil kita. Itu akan sangat kok relate banget sama kan gitu kan, relate banget ya sama kehidupanku, karena ya sebenarnya dia tuh zaman scan kita gitu loh. Nah jadi it's okay, jadi AI itu sebagai cari ide, ide untuk membangun romantisnya suami istri, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kemudian pada akhirnya AI itu menggantikan peran emosional pasangan, itu yang berbahaya. Maksudnya apa? Aku kenapa ya lebih senang ngobrol sama AI ya daripada istri. Itu udah berbahaya. Itu berarti menggantikan emosional pasangan. Ya itu luar biasa ngeri gitu ya.
Kenapa? Karena dia merasa bahwa AI lebih ngerti aku ya, daripada istriku ke aku misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa bahwa yang bermasalah itu bukan aku loh, tapi istriku. Kenapa? Aku gini-gini aja dimengerti kok oleh AI. Iya. Kenapa istriku gak ngerti? Akhirnya dari sisi katakanlah suami, dia tidak mau belajar untuk memperbaiki dirinya. Seolah-olah gaya dia berkomunikasi, berperilaku, berinteraksi dengan istri udah baik. Yang salah adalah istrinya. Kenapa? AI aja ngerti aku kok. Oke. Kenapa istriku nggak ngerti? Ini kan bahaya, ya. Akhirnya pasangan ini nggak mau pada belajar untuk kemudian memperbaiki diri. Kenapa? Dia merasa sudah dimengerti dengan sepenuh prosesor, kan nggak punya hati kan ini, sepenuh prosesor gitu oleh AI. Akhirnya apa? Dia nggak mau belajar memperbaiki diri. Kemudian berikutnya adalah ekspektasi yang tidak realistis. Iya. Coba ekspektasinya apa coba? Sempurna, penyabar, apa-apa bisa, diwakili oleh AI kan. Iya. Sementara istri marahan gitu, segala macam gitu. Gitu loh. Akhirnya menganggap bahwa mulai nih membanding-bandingkan. Membandingkan istri dengan AI. Bukan membandingkan istri dengan wanita lain atau membandingkan suami dengan suami lain, tapi dengan AI. Iya, kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang sempurna yang dia temukan, yang tidak ditemukan di istri. Akhirnya cintanya, akhirnya sayangnya itu ngedrop gitu loh. Pasti akan turun drastis. Dia lebih pada akhirnya lebih mencintai AI, dan pada akhirnya juga membangun kekecewaan kepada pasangan nyatanya. Wah, itu kalau sudah gitu nanti masalah merembet kemana-mana. Kemudian yang terakhir itu adalah soalan ini, kecanduan tadi, validasi. Gitu. Iya. Jadi karena merasa butuh obrolan, dengan AI merasa bahagia, divalidasi, akhirnya apa? Mengurangi quality time dengan keluarga. Terkhusus dengan istri. Asik sendiri akhirnya dia dengan AI-nya gitu. Punya dunia sendiri ya. Punya sendiri. Akhirnya ini pasti pintu gerbang berantaknya rumah tangga. Gitu sih. Gitu kalau ini. Lah, ini lucu banget. ini aneh selingkuhnya banget. Sama AI. Nah, dia punya masalah dengan istrinya, tapi ngobrolnya sama AI. Ini sudah fix, masalahnya tidak akan pernah selesai. Ya karena kan tadi dia kalau tadi hanya sekedar mencari ide gimana cara kalau ada masalah ini, itu enggak masalah. Tetapi kan dia tetap harus menyelesaikan dengan pasangannya. Masa terus dia asik dengan AI, pasangannya didemin aja. Karena apa? Bagi dia tidak bisa memvalidasi, dia tidak bisa memberikan solusi, dia tidak menyenangkan. Padahal hal-hal yang tadi tidak dia suka itu adalah problem yang harus dia selesaikan. Sehingga kalau tadi dengan AI terus, gimana bonding dengan pasangan itu bisa terjadi, gitu ya. Kan ya kalau dia itu punya, kalau kayak misalkan dia tadi dia punya masalah gitu ya, dia tanya sama AI, yang jawab sama AI, dicarikan solusi sama AI, dirincing masalahnya sama AI, padahal mungkin itu tidak relate gitu loh dengan masalah yang sedang dia hadapi. Kalau dia ngobrol dengan istrinya, kan istrinya memberikan masukan, ini kenapa masalahnya ini terjadi, solusinya apa, diurai masalahnya bersama. Ya relate karena dia yang merasakan gitu. Jadi jelas ya solusi yang harus diberikan itu seperti apa. Karena kan pelaku. Iya, dihadapi, dia pelaku. Kalau AI itu kan data, jadi pasti akan ujungnya pasti akan berbeda. Maka ini justru adalah titik di mana hubungan kalau ini terus berlanjut, nah ini akan berimbas kepada hubungan pasangan yang tidak sehat. Sangat tidak sehat. Bahkan tadi mentalnya itu jadi ujungnya juga tidak sehat ya. Tadi divalidasi kok sama AI, ya terus dia sukanya sama AI. Nah ini juga mungkin kalau dengan POV yang lain, seandainya seorang istri itu lebih seneng ngobrol dengan AI, atau mungkin seorang suami lebih seneng ngobrol dengan AI, bisa jadi coba istri itu berperilaku seperti AI.
Hah? Dia bisa memvalidasi suaminya. Oke. Dia bisa sabar menghadapi suaminya. Dia bisa memberikan pintu keluar terhadap solusi yang dihadapi suaminya. Itu kan yang ada di karakter AI kan begitu. Oke. Dengan versi data. Nah, kalau kemudian itu diambil POV-nya, oh berarti kenapa ya? Misalnya gini, seorang suami, oh kenapa ya istriku itu senang banget ngobrol sama AI. Oh ternyata AI itu begini, coba aku akan begitu. Ya, jadi tidak langsung nyalakan, kamu kenapa ngobrol sama AI bla 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 gitu ya. Oh ternyata istriku butuh validasi. Oh kamu cantik ya. Oh gitu ya. Oh yang kedua, oh ternyata AI itu gini gini gini. Bisa jadi POV AI yang tidak dimiliki oleh pasangan itu ya diambil aja. Tapi kan manusia punya perasaan, punya kesadaran. Ini yang tidak dimiliki oleh AI. Jadi kemampuan-kemampuan yang di AI itu bisa jadi sumber inspirasi seorang suami. Wah, oke, berarti kalau begitu siap tiap hari aku akan validasi ya karena istriku sedang divalidasi. Ya enggak apa-apa. Itulah yang menjadi bahwa alat itu, sarana itu menjadi inspirasi gitu. Dan ya bisa membantu ide-ide untuk inilah ikhtiar ya, ikhtiar mencari solusi gitu. Oke, Tapi Masya kan Allah. itu bukan satu-satunya yang harus dilakukan oleh pasangan ketika dia itu sedang dalam proses mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Itu hanya bisalah sedikit membantu, memberikan ide dan lain sebagainya. Tetapi tetap dalam real kenyataannya itu harus diselesaikan benar-benar berhadapan dengan pasangannya, bukan terus dengan AI. Maka insya Allah kalau ya itu tadi ide-ide kan, kalau ide-ide atau mungkin nasihat yang baik itu kan boleh banget gitu loh, kita itu praktekkan gitu loh. Tapi kan tidak berhenti di situ. Oke, Masya Allah, terima kasih banget Ustadz dan Umi yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang resah gitu loh dengan istilah-istilah baru ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lagi terkait seputar ilmu pranikah, parenting atau apapun, parenting boleh nggak? Boleh. Boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.